手加減八葉木その2だ。空振りパンチ。 Hai, balik lagi di RWPP Plot. Pencarian 6 batu sihir untuk membuka pintu tempat Caesar Al-Sapien disegel terus berlangsung. Mampukah Rick dan teman-temannya menemukan batu selanjutnya? Langsung saja, ini dia alur cerita anime Shinmei Osan Bokusa episode 6. Wibu. Diceritakan seorang raja bernama Alexander Heraktopia membangun kolosium di kota Knuckles Persi, di mana dia mengadakan sebuah turnamen yang ia juarai 10.000 kali berturut-turut. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk ikut atau sekedar menonton ke kolosium. Itulah cerita terbentuknya negara Heraktopia. Rupanya Rick, Broxton, dan Rinette telah berada di negeri tersebut. Tujuan mereka adalah untuk mencari batu sihir kedua. Tapi terjadi masalah saat mereka hendak bertanya, karena orang-orang yang melihat Broxton yang seorang orc membuat orang-orang takut. Jadinya susah untuk bertanya. Tepat di saat mereka bingung harus bagaimana, tiba-tiba mereka melihat ada seorang gadis yang sedang diganggu oleh preman botak gundul. Si preman memaksa si gadis untuk staycation di hotel melati, tapi si cewek menolak. Melihat itu, Rick berniat menolong, tapi belum sempat. Broxton lebih dulu maju. Tapi si preman pura-pura tegar dan tak takut, padahal jarinya ciut. Dia bahkan menantang Broxton berkelahi. Tentu saja Broxton senang hati meladeni si preman gundul. Saat mereka ke gang sepi untuk berkelahi, tentu saja kalian tahu yang terjadi. Hayakumo Kiseisha ga. Terdengar suara raungan si preman yang seperti kena hajar oleh Broxton. Setelah kena hajar, si preman gundul jadi kucing jinak. Ternyata dia bernama Gold dan si cewek bernama Militia. Broxton lalu bertanya, apakah mereka tahu tentang bola sihir? Sembari Rick menunjukkan bola sihir yang sudah mereka dapatkan. Rupanya Gold dan Militia tidak asing dengan bola sihir seperti ini. Tapi mereka lupa-lupa ingat pernah melihat di mana. Di tengah perbincangan, tiba-tiba ada sebuah parade di mana diumumkan jika turnamen Raja Tinju akan segera dilaksanakan 2 bulan dari sekarang, di mana setiap tahunnya terdapat 500.000 peserta dan diperlihatkan juara Raja Tinju 3 kali berturut-turut. Dia bernama Kelvin Woolworth. Lalu tiba-tiba Gold dan Militia melongo. Rick bertanya, ada apa? Ternyata di sabuk juara yang dikenakan oleh Kelvin terdapat bola sihir yang dicari oleh Rick dan yang lain. Setelah itu, Rick dan Rinette mendatangi tempat Kelvin latihan. Walau sempat dilarang oleh owner dari gym tempat Kelvin berlatih, tapi Broxton datang dan langsung to the point ingin meminta bola kristal yang ada pada sabuk juara Kelvin. Broxton mengatakan jika kristal yang ada di sabuk itu dulunya adalah milik rekan kelompok mereka. Jadi dia berniat mengambilnya kembali. そのベルトにつけられている宝石は昔我々のパーティーメンバーが所有していたもので Tak diduga, Kelvin rupanya percaya dengan omongan Broxton karena dia bilang punya penciuman spesial. Dia bisa tahu jika seorang bercerita dengan benar. Tapi tetap saja Kelvin tidak akan menyerahkan sabuk itu. Meskipun Broxton hanya menginginkan kristalnya saja, tetap saja tidak, karena sabuk ini adalah kebanggaan warga Heraktopia. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, yaitu dengan sampai ke puncak turnamen Raja Tinju. Dan tanpa perlawanan, Broxton menerima tawaran itu. これを手に入れる方法はただ一つ剣王トーナメントで頂点に立つことだ Saat Rick dan yang lain pergi, owner bilang, kenapa Kelvin tidak memberi mereka pelajaran? Kelvin langsung bilang,
jika dia melakukannya, semua orang yang ada di sini akan mati. Karena Kelvin bisa melihat betapa kuatnya Rinette dari sikapnya. Lalu dia melihat Rick adalah orang yang ototnya telah dilatih secara gila-gilaan. Dan Broxton si orc. Kelvin dengan bahagia mengatakan jika dia benar-benar kuat. やらせてたら今頃皆殺しにされてただろうな。なんだと。 Sementara itu, rencana dari Broxton adalah ikut turnamen dan memenangkan sabuk juara Raja Tinju. Di mana untuk ikut turnamen, peserta harus lolos babak kualifikasi yang diadakan di timur dan barat negara ini. Setelah itu, peserta harus memenangkan liga yang berisi orang-orang yang lolos babak kualifikasi. Setelah itu baru peserta bisa ikut turnamen Raja Tinju. Rencananya adalah Rick akan ikut Liga Barat, sementara Broxton akan ikut Liga Timur. Rick sebenarnya tidak masalah, tapi dia khawatir jika Broxton ditinggal sendiri. Tapi Broxton bilang tidak perlu khawatir karena dia telah menyewa pemandu. Ternyata pemandu yang dimaksud adalah si botak Gold. Misi pun dimulai. Rick pertama-tama harus lolos ujian mendapatkan kualifikasi sebagai petarung. Rick akan melawan petarung secara acak. Saat Rick bertanya siapa lawannya, panitia mengatakan jika dia adalah pendatang baru yang memenangkan semua babak kualifikasi. Tapi di sini tidak penting menang atau kalah. Selama kemampuan peserta lebih dari standar, peserta bisa lolos. そうですね。大会の予選で今のところ全勝しているホープです。ただ勝敗は関係なく。 Tiba-tiba datanglah orang yang akan dilawan oleh Rick. Ternyata dia adalah Angelica Diarmuid. What? Bahkan Angelica yang melihat Rick langsung shock. Mau tidak mau, Angelica harus melawan Rick. あなたのお相手いたしますわ。 Rick sempat mengira jika kakak dan adik Angelica ada di sini. Tapi Angelica bilang hanya dia yang datang ke Heraktopia. Di dalam hati, sebenarnya Angelica takut melawan Rick. Apalagi setelah dia mengalahkan wrestler si rank A. Dan pertarungan pun dimulai. Kali ini Angelica tidak ceroboh lagi. Saat dia akan menyerang, tiba-tiba dia terjatuh seperti ada yang mentekel kakinya. できますわ。瞬脚。 Tapi Angelica belum sadar dan bilang jika dia terlalu bersemangat, saat dia akan menyerang lagi, hal yang sama terulang lagi. Dan disinilah Angelica sadar jika ini adalah perbuatan Rick. 改めて参りますわよ。 Rick lalu bilang jika ini adalah teknik barunya, teknik pertama dari 8 penahanan diri, yaitu sapuan kaki permulaan. Wah, jurus ini membuat lawan kehilangan keinginan untuk bertarung, dan juga ini tidak akan menyebabkan luka berat. Angelica tidak mau menyerah, dia akan mencoba lagi, tapi hal yang sama kembali terjadi terus-menerus. 瞬脚。 いやー、やっぱりアンジェリカの春脚は見事だな。 Rick melihat Angelica belum kehilangan semangat bertarung. Oleh karena itu, Rick merasa bisa melawan Angelica dengan serius. Tapi saat Rick akan menyerang, Angelica malah menyerah. Dan pertandingan pun selesai. Sekarang Rick bisa ikut dalam babak kualifikasi. Di luar arena, Angelica tidak terima kalah dari Rick. Bahkan dia sampai menangis. Rick yang tak tega akhirnya mengajak Angelica makan. Dia yang akan traktir. ここうちの親がやってるんです。サービスしますからゆっくりくつろいでいってくださいね。 Akhirnya mereka bertiga makan di tempat Milicia. Angelica bertanya, mau apa Rick di sini? Rick menjawab dengan polos ingin memenangkan turnamen Raja Tinju. Rupanya bukan hanya Rick, tapi Angelica juga berniat menang dan masuk turnamen. Angelica lalu bilang, Rick memang kuat, tapi itu mustahil untuk Rick. Karena Rick hanya boleh ikut liga setelah memenangkan 40 pertandingan dalam 6 bulan. Di mana pertandingan antar petarung yang serius sangat keras. Kebanyakan orang hanya bisa bertarung 10 kali dalam sebulan. Sementara babak kualifikasi tinggal 1 minggu lagi.
Jadi mendapatkan 40 kemenangan dalam seminggu itu mustahil. Si Rick malah bilang, padahal kukira 10 pertarungan dalam sehari itu mudah. Bejir, Rick rupanya sudah mendaftar untuk 40 pertandingan dalam 4 hari. Angelica tentu saja kaget terkaget-kaget. 4日で40試合申し込んでしまいましたね。常識をぶち壊すのやめてもらえませんかと。 Keesokan harinya, Rick langsung mendaftar dan dia mendapat musuh bernama Great Albert. Dikatakan jika dia suka berbuat curang dengan membawa senjata secara ilegal. Pertarungan Rick pun dimulai. Great Albert tampak meremehkan Rick dari penampilannya. Benar saja, Great rupanya membawa senjata ilegal, yaitu batu bentur yang bisa meningkatkan dampak benturan berkali-kali yang disembunyikan di sepatunya. Saat pertarungan dimulai, Great mendekati Rick sembari membuka jaketnya dengan alasan panas. Tapi ternyata dia melempar jaketnya ke arah Rick untuk menghalangi penglihatannya. Dan Great memukul Rick dengan bantuan batu bentur sehingga menambah kekuatan pukulannya. Saat dia sudah merasa menang, dia baru sadar ternyata tangannya yang patah. Bahkan Rick tidak terluka sedikit pun oleh pukulan itu. Padahal saat Great menghancurkan batu, dengan mudah dia bisa menghancurkannya. Dan sekarang giliran Rick. Dia menggunakan teknik kedua dari 8 penahanan diri, yaitu pukulan meleset. その2だ空振りパンチ Teknik ini membuat orang pingsan dengan menggetarkan otak penggunanya dengan bantuan gelombang kejut dari pukulan meleset. Dan yang paling penting, tidak akan melukai. Dan Rick pun memenangkan pertandingan dengan mudah. Dan episode ini pun berakhir dengan kocak. Akhirnya petualangan baru untuk Rick Gladiator. Apakah nanti dia akan melawan Kelvin, si pemenang 3 kali berturut-turut dalam turnamen Raja Tinju? Menarik untuk kita nantikan. Jadi buat kamu yang suka dengan anime Shinmei Osan Bokusa, jangan lupa pantengin terus RWPP Plot biar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.